Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan pada tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar apa saja sih? Ya, benar ya. Kita sudah belajar mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Yang kemarin baru saja kita belajar mengenai jaringan penyusun organ tumbuhan. Nah, langsung saja. Totipotensi. Definisi dari totipotensi itu merupakan kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, dari teori totipotensi yang dikemukakan oleh Seswan dan Leiden pada tahun 1838 menyatakan bahwa sel-sel tersebut bersifat otonom dan pada prinsipnya mampu bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Kemudian kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, kemudian menumbuhkannya dengan media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, misalnya pada botol-botol kaca yang tergantung pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Selanjutnya, macam-macam teknik kultur jaringan meliputi kultur meristem, kultur kloroplas, kultur polen, kultur spora, dan kultur fusi protoplasma. Kita bahas satu-satu. Kultur meristem. Teknik dari kultur meristem ini menggunakan expand dari jaringan muda atau meristem. Kemudian yang kedua ada kultur kloroplas, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand kloroplas yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kultur polen, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand dari serbuk sari dan benang sari. Maksudnya pada kultur polen ini menggunakan media tanam berupa serbuk sari dan benang sari. Kemudian yang keempat itu ada kultur spora, di mana teknik kultur jaringan kultur spora ini menggunakan expand berupa spora yang ada pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku. Nah, yang terakhir itu pada kultur fusi protoplasma, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Dalam kegiatan teknik kultur jaringan ada tahapan-tahapan, yaitu yang pertama ada sterilisasi, inokulasi, subkultur, dan aklimatisasi. Tahapan yang pertama yaitu sterilisasi. Nah, sebelum kita melakukan kultur jaringan, kita harus mensterilkan ruangan, kemudian alat dan bahan dengan menggunakan laminar flow cabinet. Dan pada kita sebagai laboran atau sebagai orang yang melakukan kultur jaringan juga harus steril, sehingga pada saat nanti kalau sudah kita menanam expand itu berhasil, tidak ada bakteri yang masuk di dalamnya. Kemudian tahapan inokulasi. Pada tahapan ini merupakan penanaman expand dalam ruangan yang tertutup dan sudah steril. Nah, inokulasi ini penanaman expand tadi yang sudah disterilkan di awal pada tahap sterilisasi itu kemudian ditanam di ruangan yang tertutup yang sudah steril. Kemudian tahapan yang ketiga ada subkultur.
pemindahan expand yang telah tumbuh ke medium baru. Jadi pada tahapan tadi sebelumnya itu kan inokulasi, kita menanam, kemudian tanaman itu tumbuh, kemudian kita kalau sudah tumbuh kita nanti pindahkan expand tadi itu ke medium baru supaya mendapatkan ruang untuk bertumbuh kembang yang luas. Kemudian pada tahapan yang terakhir yaitu aklimatisasi, merupakan penyesuaian plantek atau tanaman hasil kultur jaringan tadi dengan lingkungan baru sebelum dipindahkan ke lahan tanam. Nah, tadi kan pada subkultur, tahapan subkultur itu sudah dipindahkan ke medium baru. Kemudian bertumbuh kembang kan sudah menjadi bertumbuh. Kemudian sebelum kita pindahkan ke lahan tanam, kita itu menyesuaikan tanaman tersebut dengan lingkungan baru. Nah, kalau kita melakukan sesuatu kan pasti ada ya kelebihan dan kekurangannya. Sama pada teknik kultur jaringan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya itu yang pertama, tidak memerlukan tempat yang luas. Kemudian yang kedua, bibit yang dihasilkan itu lebih sehat. Nah, dalam kita mengkultur jaringan kan tadi kita kasih nutrisi, kemudian dikasih zat pengatur tumbuh atau hormon supaya bibit yang dihasilkan nanti itu bisa sehat. Kemudian kelebihan ketiga itu dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Jadi kita ingin menghasilkan bibit tanaman yang banyak tapi tidak memerlukan waktu yang panjang, waktunya sangat singkat. Kemudian kekurangan dari teknik kultur jaringan itu memerlukan biaya yang besar, karena tadi di dalam laboratorium kan pasti kita memerlukan alat, kemudian bahan, media, nutrisi, zat pengatur tumbuh yang pastinya mahal ya. Kemudian yang kedua, kekurangannya kita memerlukan keahlian khusus. Dalam setiap tahapan kita mengkultur jaringan ada tahapan sterilisasi, kemudian ada inokulasi, kemudian subkultur dan aklimatisasi, itu kan memerlukan keahlian ya. Jika di awal sterilisasi kita gagal, pastikan nanti tumbuhan yang kita hasilkan juga gagal, tidak sempurna. Kekurangan yang ketiga itu memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur tadi berukuran kecil dan bersifat aseptis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi di kolom komentar ya.